Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikgu Lofi Wulandari. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini Cikgu akan menjelaskan tentang contoh dan pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Agar Ananda sekalian paham, Cikgu akan menjelaskannya dengan cara contoh soal. Apa itu soalnya? Yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 4 kecil sama dengan 6. Sekali lagi, soalnya Cikgu bacakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 4 kecil sama dengan 6. Ini dia soalnya. Oke. Jawab. Kita akan menggunakan beberapa langkah atau beberapa cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan nilai mutlak tadi. Yang pertama, kita akan cari terlebih dahulu menggunakan, ini dia yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Oke. Dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, maka nilai mutlak X ditambah 4 kecil sama dengan 6 diterjemahkan menjadi jarak bilangan X dari min 4 kurang dari 6. Dari mana dapat min 4? Dari soal. Karena di sini X ditambah 4 bernilai positif, maka jaraknya kita balikan menjadi negatif 4 ya. Jarak bilangan X dari min 4. Kalau di sini positif, ini jadi negatif. Itu kuncinya ya. Kurang dari 6. Dari mana dapat kurang dari 6? Dari sini. Karena dia kecil sama dengan 6, maka di sini kurang dari 6. Kita bikin garisnya, garis bilangan. Karena tadi X-nya X dimulai dari X sama dengan min 4. X dari min 4, ini ya. X dari min 4, ini dia. Kurang dari 6. Berarti kiri dan kanan kita lompat atau kita bergerak 6 langkah. Kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop di angka 2. Oke. Terus, untuk min 4 ke kiri, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di titik min 10. Ya. Jadi, jarak antara min 4 ke 2 itu ada 6 kali lompatan. Atau di sini dibikin 6 meter gitu ya. Ibaratkan contohnya satu lompatan itu 1 meter. Terus, untuk min 4 ke min 10 itu juga lompatannya sebanyak 6 ya. 6 meter atau 6 lompatan ya. Ingat tadi kita definisikan, kita terjemahkan kalau jarak bilangan X dari min 4 kurang dari 6 ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop di sini. Lanjut lagi min 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop di sini. Maka intervalnya adalah min 10
dan 2. Dibaca. Ini dia dibaca. Seperti ini kita tulis. X kecil sama dengan 2 atau X besar sama dengan min 10. Sekali lagi intervalnya. X kecil sama dengan 2 dan X kecil, dan X besar sama dengan min 10. Kita bacanya di sini jadi ini jadi besar ya. Kalau ke sini kecil, X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan 10. Kita baca dari kanan ke kiri. Ini jadi besar ya. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, ini dibaca besar. Kecuali kalau dari kiri ke kanan, ini dibaca kecil ya. Kalau ini dibacanya X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10. Paham ya? Ini untuk cara menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Jadi seperti itu aja ya. Ini dia. Bisa Ananda lihat. Oke, kadang kamera cikgu nih buram-buram dia. Nggak tahu kenapa. Oke. Sekarang cikgu mau lanjut menjelaskan dengan cara definisi nilai mutlak. Kita akan mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara definisi nilai mutlak. Seperti sebelumnya, kita juga sudah belajar mencari dengan cara definisi nilai mutlak, terus juga udah dengan cara grafik. Nah, yang ini begitu juga. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak juga ada mencari jawabannya. Pembahasannya juga dengan cara definisi nilai mutlak. Ya, oke. Di sini ada konsep pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Jika nilai mutlak fx kecil sama dengan a, maka bacanya dari tengah lagi seperti cikgu bilang tadi. Fx kecil sama dengan a dan fx besar sama dengan min a. Maka diperoleh nilai mutlak ax ditambah b kecil sama dengan c. Maka kita baca lagi dari tengah. Ax ditambah b kecil sama dengan c. Ax tambah b besar sama dengan min c. Oke. Paham ya? Itu merupakan dari konsep pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke. Sekali lagi cikgu bacakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nih, jika nilai mutlak fx kecil sama dengan a. Oke, tunggu. Ini ada kurungnya kurang sama cikgu. Cikgu tulis dulu. Ini ada kurung lagi harusnya. Oke. Gitu ya. Oke. Ini ada kurung. Oke. Saya kelihatan ya. Dicoret ini. Jika nilai mutlak fx kecil sama dengan a, maka baca dari tengah. Fx kecil sama dengan a, fx besar sama dengan min a. Maka diperoleh nilai mutlak a ditambah b kecil sama dengan c. Maka baca dari tengah lagi. Ax tambah b kecil sama dengan c. Ax tambah b besar sama dengan min c. Ya. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Tadi soalnya nilai mutlak x tambah 4 kecil sama dengan 6. Ini x action namanya ya. Kadang kita takut kalau kita bikin x biasa itu kayak kali. Jadi di sini kita bikin x-nya x action aja ya. Biar tidak ragu. Oke. Nilai mutlak x ditambah 4 kecil sama dengan 6. Maka seperti tadi kita masukkan konsep nilai mutlaknya, definisi nilai mutlak ini dia.
Min C menjadi min 6. Ya, ini C, ya, min 6. Di sini ada kecil sama dengan, ini tadi ada AX ditambah B. Oke, A-nya itu di sini 1. Ini X ditambah B-nya 4. Kecil sama dengan 6. C-nya 6. Ya, sekali lagi cikgu ulang. Yang ini, X ini di depannya sebenarnya ada 1 sebagai A, AX, ini X-nya, 4 sebagai B, dan 6 sebagai C. Ya, kalau dimasukkan ke definisi nilai mutlaknya, itu seperti ini. Ya, AX tambah B, berarti X tambah 4, kecil sama dengan C, kecilnya sama dengan 6, ya, karena soalnya 6. Terus AX tambah B besar sama dengan min C. Tadinya 6, berarti kalau min berarti min 6. Ini dia. Oke. Maka, perhatikan ya nak. Cikgu ini pelan-pelan. Maka, kita mau cari nilai X-nya aja. 4 ini kita pindah ruaskan. Kita pindahkan ke depan, kita pindahkan ke belakang. Ingat, kalau pindah ruas, lambangnya berubah. Karena ini positif 4, pindah ruas ke kiri menjadi min 4. Ya, karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Ini dia, min 4 kurang 6-nya tetap. Paham ya? Positif 4, pindah ruas ke sini menjadi min 4 kurang 6. Kurang 6-nya dari sini. Oke. Terus ini kecil sama dengan, ini X-nya tetap, ini X. Terus yang 4 ini mau pindah ke sini, nilainya positif, pindah ruas menjadi negatif. Kecil sama dengan 6-nya tetap. 6-nya tetap. Karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif, berarti kurang 4. Paham ya? Datangnya 4 ini sama ini, paham datangnya dari mana ya? Datangnya dari sini asalnya. Oke, di sini tinggal X aja. Kiri dan kanan kita kasih 4. Cuman karena di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Nih ya, paham ya nak? Oke, langsung kita jumlahkan atau kita kurang. Di sini min 4 dikurang 6, berarti hutangnya 4, hutang lagi 6, berarti hutangnya bertambah menjadi 10. Min 10 atau negatif 10. Ini X-nya tetap di sini. Terus 6 dikurang 4 berapa? 2. Di sini 2. Ya, kita dapat. Jadi, himpunan penyelesaian, HP itu himpunan penyelesaian ya nak. Himpunan penyelesaian sama dengan X di mana? Bacanya dari tengah. X kecil sama dengan 2. X besar sama dengan min 10. Di mana X merupakan bilangan real. Ya. Sekali lagi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, kita mulai dari tengah, X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10, dan X bilangan real. Ya, min 10-nya dapatnya dari sini, 2-nya dapat dari sini. Ya, ini dia min 10. Kecil sama dengan X, kecil sama dengan 2. Kalau dibaca X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10 cara bacanya ya. Paham ya? Sekali lagi cikgu ulang. Untuk dengan cara definisi nilai mutlak. Tadi kita harus ketahui dulu konsep pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak AX ditambah B kecil sama dengan C. Maka AX tambah B kecil sama dengan C besar sama dengan min C. Kita masukkan ke soal. Di sini nilai mutlak X ditambah 4 kecil sama dengan 6. Maka seperti ini kita masukkan dari konsep. Ini di depan X ini sebenarnya ada nilai 1. Kalau 1 tidak ditulis, ini sebagai A, 4 sebagai B, 6 sebagai C. Kalau dimasukkan sini A-nya 1, ya A-nya 1, X-nya tetap X, B-nya 4, C-nya 6.
Ya, ini dia. Jadi digambarkan, ditulis angkanya. Min C berarti min 6. C-nya 6 tadi kan. X tambah 4. X tambah 4 dari sini. Karena dia bentuknya AX tambah B ya. A-nya itu 1. X tambah 4. Kecil sama dengan 6. 6-nya dari nilai C. Oke, paham ya? 6-nya dari nilai C. Oke. Terus untuk mencari nilai X, kita pindah ruaskan 4-nya di sini. Kalau dia nilainya positif, maka kita akan pindah ruas menjadi negatif. 4 pindah ke sini, jadinya min 4 kurang 6. 4-nya pindah ke sini, menjadi 6 dikurang 4 ya. Min 4 dikurang 6, min 10. Terus 6 dikurang 4, 2. Dapat hasilnya, X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? X kecil dari 2, kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10. X bilangan real. Paham ya? Ini udah 2 cara cikgu jelaskan. Yang pertama, pelan-pelan aja dipahami. Nanti Anda sekalian bisa diputar-putar ulang video cikgu. Yang pertama, cikgu kabur sebentar. Oke. Cikgu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kalau sebagai jarak, caranya seperti ini. Kita gunakan garis bilangan. Terus yang kedua dengan cara definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak caranya seperti ini ya. Ini ada konsepnya, ini yang harus wajib kita ketahui, ini konsepnya. Terus dari konsep ini, definisi nilai mutlaknya ini, kita ubah menjadi angka dari soal seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Mudah-mudahan Anda sekalian paham. Lanjut, cikgu akan menjelaskan dengan cara yang ketiga, kita akan mencari dengan cara, sabar, cikgu jelaskan dulu nih tulisannya karena cikgu bikin videonya malam. Dengan cara menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Ya, dengan cara menguadratkan kedua garis pertidaksamaan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Tapi ada syaratnya di mana di sini. Langkah menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Ya, ini hanya berlaku untuk kedua ruas yang bernilai positif. Kebetulan ini soalnya bernilai positif, jadi kita bisa mencari dengan menggunakan dengan cara kuadrat. Oke. Kita masuk ke soalnya tadi. Oke, ini dia soalnya. X nih ya. Nilai mutlak X ditambah 4 kita kuadratkan. Kecil sama dengan 6-nya kita kuadratkan. 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 sama dengan 36. Nih. Sedangkan untuk nilai mutlak X ditambah 4 kita cari dulu seperti ini. X ditambah 4 dikali X tambah 4 itu artinya ya. Kalau dikuadratkan berarti X tambah 4-nya 2 kali. Kita kali 2. X ditambah 4, X tambah 4, 2 kali X tambah 4-nya ya. Oke, mungkin ini di SMP juga kalian sudah belajar. Kita kali silang. X dikali X sama dengan X kuadrat. Habis itu X dikali 4 sama dengan 4X. Lanjut yang ini 4 dikali X, 4X. Terus 4 dikali 4, 16. Ya, paham ya? Cikgu rasa kalian sudah paham itu tentang perkalian silang. Sekali lagi, X dikali X, X kuadrat. X dikali 4, 4X. 4 dikali X, 4X. 4 dikali 4, 16. Kecil sama dengan 36. Oke. Terus mau kita jumlahkan nih, ini karena ada yang sama, jadi cikgu jumlahkan. X kuadratnya tetap, 4X tambah 4X itu 8X, tambah 16-nya ini, kecil sama dengan 36-nya ini. Paham ya? Habis itu ini lagi. X kuadratnya tetap, 8X-nya tetap, 16-nya tetap. 36 mau kita pindah ruaskan ke sini karena ada ini. Pindah ruaskan maka nilainya menjadi negatif dikurang 36. Kita ubah ini menjadi sama dengan 0. Oke, paham? Terus, suara cikgu udah mulai habis. Lanjut.
X kuadratnya tetap, 8X-nya tetap. Ini karena ini sama. Ya, jadi 16 dikurang 36. Itu berapa? Ya, negatif 20 kurang 20 ya, sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Kita faktorkan. Mungkin di SMP kalian juga sudah belajar bagaimana cara memfaktorkannya. Oke, sebentar videonya buram. Oke. Dan kali ini cikgu akan menjelaskan sedikit, mana tahu ada yang masih lupa-lupa gimana cikgu cara memfaktorkannya biar bisa menjadi seperti ini. Yuk kita geser-geser ke sebelah ini dia. Kita arah mencari faktor. Tadi ada soalnya X kuadrat ditambah 8X dikurang 20. Tadi udah cikgu bilang di depan X ini ada 1 ya. Oke, berarti yang ini caranya yang 1 ini dikali dengan min 20. Berapa 1 kali min 20? Ya, min 20 ini dia. Terus sama ini 8 positif ya, positif 8 nih. Jadi di sini oke. Ini masih kosong nih ya, kita kosongkan dulu dari mana datanya ini. Berapa kali berapa yang hasilnya min 20? Dari mana datang min 20? Dari ini tadi 1 dikali min 20 sama dengan min 20. Nih. Paham? Ya. Terus berapa tambah berapa yang hasilnya 8? Dari mana datang 8? Dari sini positif 8. Ya. Oke, kita pikirkan pakai logika. Kira-kira berapa kali berapa ya yang hasilnya min 20? Atau berapa tambah berapa ya hasilnya 8? Kita coba-coba. Bisa nanti misalnya kalian untuk yang 8, 4 tambah 4. Tapi kok di atasnya nggak cocok. Dia atas dan bawah ini harus sesuai. Angkanya nggak boleh beda. Ya, didapatlah tadi 10 ditambah min 2. Coba 10 tambah min 2 berarti 10 dikurang 2. Positif kali negatif? Negatif. Ya, berarti 10 dikurang 2, 8. Oke, cocok. Coba lagi bisa nggak di atasnya pakai 10 dikali min 2? Angkanya ingat, atas dan bawah harus sama. 10 kali min 2 betul. Cocok nih, 10 kali min 2 min 20. Oh, berarti kita udah temu. Yaitu faktornya ada 10 dan juga min 2. Tinggal kita masukkan faktornya. Seperti biasa harus ada X-nya. Di sini X ditambah 10 dari sini. Karena dia positif berarti tambah. Terus X dikurang 2. Karena dia nilai negatif berarti dia dikurang. Paham ya? Hop. Oke, cikgu jelaskan dulu. Paham? Cikgu ulang lagi cara mencari faktornya. X kuadrat ditambah 8X kurang 20. Di sini 1 dikali min 20 min 20. Terus di sini ada 8. Berapa kali berapa yang hasilnya min 20? Terus berapa kali tambah berapa yang hasilnya 8? Atas dan bawah harus sama angkanya. Ya, jadi kalian pikirkan, mainkan logikanya. Didapatlah 10 kali min 2 sama dengan min 20. 10 ditambah min 2 hasilnya 8. Jadi faktornya X tambah 10, X kurang 2. Kita lanjut lagi di sini. Maka kalau kita jabarkan untuk mencari nilai X yang ini tadi positif jadi negatif. X sama dengan min 10. Dan untuk ini X sama dengan 2. Kita pindah ruas ini sama dengannya di sini. Maka negatif jadi positif. Ya, dapat sama hasilnya seperti yang sebelumnya. X min 10 dan X sama dengan 2. Lanjut lagi. Tadi karena di sini sudah ada 0, maka nolnya jangan sampai kita abaikan. Kita cari, kita masukkan nilai nolnya untuk X sama dengan 0. Berarti tadi soalnya tadi apa? X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 ya. Jadi nilai X-nya kita ganti 0. Oke, sebentar. Oke. Jadi 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 dikurang 20. 0 kuadrat hasilnya 0, 8 dikali 0 hasilnya juga 0, sisanya min 20. 0 ditambah 0, 0 dikurang 20, min 20. Ingat, min 20 itu kecil dari 0. Benar ya, berarti definisinya. Nah, lalu kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini, di sini ada min 10 ada 2. Kenapa di sini negatif? Karena dia kecil. Kalau kecil berarti sini negatif, maka kiri kanannya positif ya. Jadi himpunan penyelesaian dari X maka
X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10. Cocok ya. X bilangan real. Berarti tadi dengan cara 1 hasilnya min 10 dan 2. Dengan cara 2 juga tadi hasilnya min 10 dan 2. Nah, dengan cara 3 tadi dengan cara mengkuadratkan juga hasilnya sama min 10 dan 2 ya. Lanjut lagi dengan cara terakhir yaitu dengan cara grafik. Oke, dengan cara grafik, menggunakan grafik sama seperti sebelumnya sudah belajar juga, kita menggunakan titik bantu dan kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan Y1 sama dengan nilai mutlak X tambah 4 dan Y2 sama dengan 6. Kita pakai tabel titik bantu, ada X, ada Y, ada X, Y. Jadi nanti cikgu mulainya dari 0, 0-nya berapa, kita cari deh. Kalau 0 itu ini dia, X, nilai mutlak X ditambah 4, X-nya diganti 0, 0 ditambah 4 itu 4, maka 4 nilai Y-nya 4. Kita bikin 1, 2, 3, terus ke negatif, kira-kira belum ketemu, nanti titik bantunya kita lanjut lagi sampai dengan min 11. Kita stop dulu, kita garis lagi, kita buat lagi grafiknya seperti ini. Oh, ternyata ketemu. Oke. Jadi ketemu. Terus untuk Y2-nya sama dengan 6. Y2-nya sama dengan 6. Nyamuk. Nih ya. Y-nya sama dengan 6. Ingat ini Y. Di sumbu Y ada 6. Kita tarik garis ini untuk Y. Aduh, nyamuk. Ini kita tarik. Aduh, nyamuk nih ganggu cikgu. Oke. Kita tarik ini di sumbu Y sama dengan 6 tadi untuk Y2-nya. Ini tarik garis panjang. Lalu baru kita cari tadi dari tabel titik bantunya untuk nilai X, Y. Min 11,7. Ini dia. Min 11 untuk sumbu X. 7-nya untuk sumbu Y. Ini kita tarik. Begitu seterusnya. Min 10,6. Min 9,5. Min 8,4. Min 7,3, min 6,2, terus min 5,1, terus min 4,0, kembali lagi, min 3,1, min 2,2, min 1, min 3 ya. Min 1, min 3, terus ada lagi 0,4, ada 1,5, 2,6, dan 3,4 ya. Oke. Ini sebenarnya bisa kita tarik garis. Oke. Cara mencarinya seperti yang sebelumnya udah cikgu ajarkan ya nak. Ini untuk min X. Untuk X-nya sama dengan min 11, caranya sama seperti kemarin. X sama dengan nilai mutlak X ditambah 4, itu dari soal. X-nya kita ganti menjadi min 11. Nilai mutlak min 11 ditambah 4 itu min 7. Hutangnya 11 dibayar 4, berarti sisa hutangnya 7. Ya. Min 7 di sini nilai mutlak min 7, maka kalau garis kiri kanan dihilangkan, negatif 7-nya menjadi 7. Oke, begitu juga untuk ini. Untuk X sama dengan min 10, kita mau cari nilai Y-nya. Kita masukkan soal, nilai mutlak X ditambah 4, maka X-nya diganti min 10 ditambah 4, utangnya 10 dibayar 4, berarti sisa utangnya 6, negatif 6. Kita mau hilangkan garis kiri kanannya, lambang nilai mutlaknya, jadi nilainya menjadi 6. Ingat, min 6 menjadi 6. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Oke. Lanjut untuk ini juga begitu. Untuk X sama dengan min 9. Dari soal X tambah 4. Nilai mutlak X tambah 4. X-nya diganti min 9. Nilai mutlak 9 ditambah 4. Sama dengan nilai mutlak min 5. Terus nilai mutlaknya kita hilangkan. Garis kiri kanannya menjadi 5. Ya, hutang 9 dibayar 4, sisanya hutang 5. Sisa hutangnya 5, negatif 5. Lanjut juga untuk X sama dengan min 8, caranya seperti tadi. Soalnya tetap sama, X ditambah 4.
X-nya diganti min 8 ditambah 4, nilai mutlak min 8 ditambah 4 sama dengan nilai mutlak min 4, maka nilainya adalah 4. Utangnya 8 dibayar 4, sisa utangnya 4. Berarti garisnya dihilangkan, nilai mutlaknya dihilangkan, lambangnya menjadi nilainya 4. Begitu seterusnya sampai dengan X-nya 3 dan dapatnya Y-nya 7, maka X, Y-nya 3,7 ya. Oke, diingat-ingat lagi, pelan-pelan difahami video cikgu. Ini kalau mau kalian lanjutkan boleh, terserah silakan. Yang penting nanti kalian ketemunya titik potongnya ini. Titik potongnya ketemu ini di garis merah dari Y 2 sama dengan 6. Ini ketemu di sini, ini ketemu di sini, maka titik potongnya berada di min 10 dan 2 ya. Jadi kedua garis berpotongan di titik X sama dengan min 10 dan X sama dengan 2. Berarti cocok ya. Dari cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat sampai cara keempat itu hasilnya sama, yaitu X sama dengan min 10 ya. X sama dengan min 10 dan X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 4 kecil sama dengan 6 itu adalah X, di mana X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 10, X bilangan real. Sekian dan terima kasih penjelasan cikgu kali ini tentang contoh dan pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga ananda sekalian paham dengan penjelasan cikgu. Bagi yang kurang paham, silakan videonya diputar, diulang-ulang, lalu difahami secara perlahan-lahan. Yang tidak paham boleh bertanya sama cikgu. Lebih dan kurang cikgu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa selalu bantuin cikgu untuk like, komen, subscribe sekaligus bunyiin lonceng notifikasinya agar cikgu selalu bersemangat untuk bikin-bikin video menarik, terutama tentang video pembelajaran dan juga video masak. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.